Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah, yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau di malam yang indah ini kami boleh ada untuk bersama-sama datang bersekutu, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan lewat ibadah keluarga pada saat ini. Pelayan firman pada malam hari ini dilayani oleh Penatua Bapak Yohanes Kalambo. Mari Bapak Ibu jemaat, kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Sebelumnya mari kita mengambil saat teduh sejenak. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita, dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu jemaat, kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari nyanyian PKJ 27 bait 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakanlah ciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu ya Bapa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang hari ini. Hingga di malam yang indah ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Sehingga di malam yang indah ini Tuhan, kami mau beribadahkan Tuhan lewat ibadah persekutuan keluarga saat ini. Kami mohon ya Bapa, hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya bermuara hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ini kami Bapa, seruan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang adalah sumber berkat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam Mazmur pujian berbalasan yang terambil di dalam Mazmur 5 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu.
Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. dengan takut akan Engkau, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku. ratakanlah jalan-Mu di depanku. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk. Kita merespon Mazmur Pujian dengan menyanyi dari PKJ 27 bait 3 dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hak air di atas langit turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak dara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena hanya dengan penyertaan-Mu, kami jemaat-Mu pada malam hari ini akan kembali mendengarkan, merenungkan dan menggali kekayaan firman-Mu. Tuhan berkati kami sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik, memahaminya. Tuhan layakan kami, pantaskan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23. 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23 yang mengatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesiaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan.
Juga mereka membuat patung Asyerah, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikut Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hamba-hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Ibu Bapak dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari judul perikop kita ini yang berjudul Keruntuhan Kerajaan Israel. Kalau kita membaca sejarah Alkitab, bahwa bangsa Israel setelah masa pemerintahan Kerajaan Salomo, kemudian kerajaannya tersebut diserahkan kepada anaknya yang bernama Rehabeam. Pada masa pemerintahan Raja Rehabeam, bangsa Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara yaitu kerajaan Israel atau yang disebut kerajaan Samaria, ibu kotanya di Samaria. Kemudian kerajaan selatan yaitu kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita tidak usah bingung jika di situ ada yang dikatakan orang Israel dan orang Yehuda. Ini maksudnya menceritakan tentang bangsa Israel yang berada di kerajaan Israel maupun di kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda sendiri terdiri atas dua suku bangsa, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Sedangkan kerajaan Israel terdiri dari 10 suku bangsa yang lain. Kita ketahui bangsa Israel terdiri dari 12 suku bangsa. Dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini ada 3 pertanyaan yang bisa kita gali. Yang pertama adalah mengapa Allah menghukum bangsa Israel? Dari pembacaan kita bisa lihat pada ayat 16 dan 17. Dikatakan di situ, mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyerah, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Yang kedua, tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telah memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan,
sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Jadi jelas di sini bahwa alasan kenapa Allah menghukum bangsa Israel, karena bangsa Israel sudah melakukan pelanggaran, ya, sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka membuat patung. Ya. Kita tahu patung itu tidak bernyawa, ya, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melihat. Ya. Bagaimana suatu benda mati kemudian disembah, ya, oleh bangsa Israel, terus mengharapkan bahwa patung itu bisa menolong mereka. Di sini dikatakan ada namanya patung Asyera. Kalau patung Asyera itu adalah dewi kesuburan, ya, patung dewi kesuburan. Dalam sejarah Israel, Asyera itu istri dari Baal, sedangkan dewa Baal itulah dewa kesuburan. Artinya apa? Bahwa mereka menyembah Asyera dan Baal itu untuk mendapatkan, kalau orang menanam itu berharap mendapatkan hasil yang banyak gitu. Ya, kalau kita katakan bahasanya kesuburan itu berarti mereka nanam kemudian menghasilkan panen yang besar, melimpah. Mereka lupa bahwa kehidupan mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Kenapa mereka harus membuat patung lagi? Kan gitu. Nah, inilah yang pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel, menyebabkan Allah murka kepada mereka dan menghukum bangsa Israel. Pertanyaan yang kedua, apakah Allah mengingatkan bangsa Israel dari pelanggaran-pelanggaran mereka? Kita bisa lihat di ayat 13 dan 14. Di ayat 13 di situ dikatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Di situ dikatakan, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantara hambamu, para nabi. 14, yang paling jelas di sini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, ya, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Jadi Allah mengingatkan bangsa Israel atas kesalahan mereka. Jadi Allah tidak langsung menghukum, diingatkan dulu. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka mendengar tapi tidak mendengarkan. Mereka mendengar apa yang disampaikan oleh para nabi, peringatan Allah, tapi mereka tidak mendengarkan, tidak melakukan. Sebenarnya mereka bisa bercermin dari pengalaman nenek moyang mereka. Kita ketahui bahwa pembuangan mereka di Asyur pada pembacaan ini adalah rangkaian peristiwa setelah kejadian bangsa Israel sudah dibuang ke tanah Mesir. Bangsa Israel kita ketahui dibuang ke tanah Mesir kurang lebih 430 tahun. Tapi ternyata bangsa Israel pada pembacaan kita ini tidak bisa melihat pengalaman nenek moyang mereka, bagaimana Allah menghukum bangsa Israel dengan perbuatan yang sama. Ya. Jadi mereka dibuang ke tanah Mesir itu dengan perbuatan yang sama seperti pembacaan kita. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan persinahan, mereka membunuh dan sebagainya. Itulah sebabnya pada saat mereka keluar dari Mesir, Allah menurunkan 10 hukum Taurat. Itu yang kedua. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana Allah menghukum bangsa Israel? Kita bisa lihat dari pembacaan kita ayat ke-23. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya, dengan perantaran semua hambanya, baik para nabi, hambanya para nabi, orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Jadi penghukuman yang dilakukan, hukuman yang diberikan kepada bangsa Israel adalah mereka dibuang ke Asyur. Jadi ini sudah 2 kali berarti. Mereka pertama dibuang ke Mesir selama 430 tahun. Kemudian sekarang mereka berbuat lagi, dihukum oleh Allah, dibuang lagi mereka ke dalam pemerintahan kerajaan Asyur. Kalau kerajaan Asyur sekarang itu adalah bangsa Irak. Ya, bangsa Irak. Israel
ke Irak kurang lebih jaraknya 1.200 km. Kalau kita bandingkan dengan jarak di Indonesia itu jaraknya dari Jakarta sampai ke Bali, ya kurang lebih 1.200 km. Cukup jauh, kalau kita berjalan kaki mungkin berminggu-minggu baru nyampe. Jadi mereka dibuang ke Asyur. Kalau kita lihat sejarah lagi setelah ini, mereka dibuang lagi ke Babel. Ya. Setelah dari Babel, mereka ditaklukkan lagi oleh Persia. Persia itu Iran. Setelah Persia, kemudian ditaklukkan lagi dengan kekaisaran Yunani dan Romawi, di mana kita tahu pada saat kekaisaran Romawi itu Tuhan Yesus disalibkan. Jadi kalau kita lihat sejarah dari Alkitab, bangsa Israel ini dihukum atas perbuatan yang sama, ya. Tapi mereka, kita ketahui seperti pembacaan ini, mereka tegar tengkuk. Mereka tidak tegar tengkuk itu tengkuk kan belakang leher ya. Tegar tengkuk berarti mereka tegak, sombong. Diberitahukan kesalahan mereka tidak peduli. Ya. Mereka tidak mendengarkan. Akhirnya mereka dihukum. Berbuat salah dihukum, tobat, kemudian berbuat salah lagi dihukum, tobat, seperti itu terus. Ya. Mereka tidak pernah sadar. Bangsa Israel hidup di dalam bangsa-bangsa bersama dengan bangsa-bangsa lain yang ada di Israel, dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Mereka sudah diingatkan, mereka berbaur dengan bangsa lain, berarti mereka juga harus menguatkan iman mereka kepada Tuhan sehingga tidak terpengaruh dengan bangsa lain yang tidak percaya kepada Allah. Bagaimana kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini? Ya, kita hidup di masyarakat yang majemuk. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya, suku, bahasa, agama. Kita juga diharapkan tidak terpengaruh. Kita harus menguatkan iman kita untuk tetap setia kepada Allah. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang ilah-ilah lain yang seperti yang disembah oleh bangsa Israel, dalam kehidupan modern saat ini, mungkin ilah-ilah lain atau dewa-dewa seperti yang disembah oleh bangsa Israel saat ini mungkin sudah tidak berbentuk seperti patung. Yang lebih sulit saat ini adalah ternyata ilah-ilah lain itu bertransformasi dalam bentuk yang lebih modern. Ya. Jadi iblis itu hebat, dia bisa bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Apa contohnya ilah lain dalam kehidupan saat ini yang modern? Bisa saja dalam bentuk pekerjaan, bisa saja dalam bentuk karir, bisa saja dalam bentuk harta, kekayaan, uang, materi, ya, bahkan teknologi. Kenapa saya menyampaikan itu bisa menjadi ilah-ilah lain? Kalau kehidupan kita bukan lagi berfokus atau terpusat kepada Allah, kita menghabiskan waktu kita hanya untuk mengejar materi, mengejar pekerjaan, karir, jabatan. Kita tidak menjadikan lagi Allah sebagai fokus kehidupan kita. Kita khawatir kalau tidak dapat pekerjaan yang baik. Kita khawatir kalau tidak mengumpulkan uang yang banyak. Ya. Kita menganggap bahwa jaminan kehidupan kita itu pada hal-hal tersebut. Bukan lagi Allah sebagai tumpuan pengharapan hidup kita. Nah, itulah ya bentuk dari ilah-ilah modern saat ini. Entah kita sadar maupun kita tidak sadar. Terlebih lagi saat ini teknologi yang sangat canggih. Kalau kita sering membaca literatur, kehidupan kita saat ini berada dalam revolusi industri 4.0. Ya, teknologi yang sangat maju, Internet of Things, kemudian big data, cloud, apalagi yang sangat maju sekarang adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Banyak orang sudah mengejar teknologi, ternyata melupakan Tuhan. Teknologi membuat mereka menganggap mereka lebih cerdas daripada Tuhan. Ya. Jadi tidak salah mereka, banyak para ilmuwan-ilmuwan yang malah yang kita katakan pintar malah tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka mau mengukur kepandaian mereka, menggunakan kepandaian mereka untuk mengukur kemahakuasaan Allah. Kita bisa bercermin dari kejadian Menara Babel, bagaimana manusia begitu sombong dan mau menyaingi Tuhan. Itu.
Itu bentuk dari ilah-ilah lain yang ada dalam kehidupan modern saat ini. Namun juga ternyata dalam kehidupan modern saat ini masih ada juga kita yang masih percaya kepada paranormal, kemudian dukun. Kita percaya kepada ramalan tarot, feng shui. Kita juga percaya dengan hari sial, hari baik. Dalam kepercayaan kita, umat Kristen tidak ada hari sial, hari baik. Semua adalah hari baik yang Tuhan berikan. Zodiak, sio, bahkan tahyul, kita kadang-kadang tidak bisa lepas dari model-model budaya kita, percaya kepada tahyul. Kita berdiri di depan pintu, nanti dibilang apa. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang kita percaya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita menjadikan hal-hal yang seperti bangsa Israel, percaya kepada benda-benda yang tidak memberikan kehidupan, tidak memberikan keselamatan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari pada firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah setiap pelanggaran yang kita lakukan pasti akan mendapat hukuman dari Allah. Dari pembacaan kita bagaimana bangsa Israel menyakiti hati Tuhan, berpaling dari Tuhan, mereka menyembah berhala, membuat patung, mereka dihukum. Dari pembacaan kita bangsa Israel dibuang ke Asyur. Tapi kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, mereka beberapa kali ditindas. Tuhan memakai bangsa lain untuk memperingatkan bangsa Israel untuk segera bertobat, mengakui kesalahan mereka. Yang kedua, meskipun Allah menghukum bangsa Israel, Ia tetap mengasihi, tidak meninggalkan. Kita bisa lihat bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel meskipun mereka dihukum pada saat keluar dari Mesir menuju Kanaan. Mereka harus dihukum berjalan puluhan tahun di padang gurun, tapi mereka tidak pernah kelaparan, mereka tidak pernah kehausan. Siang hari berjalan dilindungi oleh tiang awan, malam hari berjalan dilindungi oleh tiang api. Kaki mereka tidak pernah lecet, baju mereka tidak pernah robek. Nah, itulah bentuk kasih setia Allah kepada kita, meskipun kita malah yang tidak setia kepada Allah. Yang ketiga adalah kita harus hati-hati dengan bentuk ilah-ilah lain dalam dunia modern ini. Sadar tidak sadar, kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk mengejar karir, jabatan, sibuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak. Tapi kalau pekerjaan kita, jabatan kita menjadi fokus yang utama, itu bisa menjadi ilah lain di hadapan kita, dan itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa kita bagi dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Biarlah ini juga menjadi peringatan bagi saya dan bagi kita semua bahwa tidak ada lain selain Tuhan, Allah, yang menjadi fokus kehidupan kita. Karena hanya kasih karunia Allah saja sehingga kita bisa berdiri pada saat ini bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada saat ini, mari kita angkat pujian dari PKJ 264 bait 1 dan 2, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati Tuhan
ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena melalui firman-Mu pada saat ini kami boleh diingatkan melalui pengalaman bangsa Israel yang dengan tegar tengkuk tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan menghukum bangsa Israel, dan biarlah itu menjadi pelajaran juga bagi kami bahwa kami harus tetap setia kepada Tuhan. Kami menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kami. Tidak ada yang bisa menolong kami, tidak ada yang bisa membantu kami selain hanya dari pertolongan dan kasih sayang Tuhan saja. Bersama dengan doa ini kami ingin berdoa juga buat KMJ kami, Pendeta Ibu Juliana Parapat Lende, Pendeta Jemaat kami Ibu Ana Leander Serang, berkati juga para pelayan-pelayan dalam unit misioner, serta semua pelayan-pelayan yang tidak bisa kami sebutkan pada saat ini yang juga turut membantu dalam segala kegiatan peribadatan di GPB Jemaat Irene. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam doa syafaat ini kami juga ingin berdoa buat orang-orang yang jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit, baik ada yang di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan mau angkat penyakitnya Tuhan, Tuhan mau sembuhkan, berkati juga makanan, minuman, obat-obatan, berkati tenaga medis, dokter, perawat, sehingga jemaat kami yang saat ini mengalami sakit dapat pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga ingin berdoa buat janda duda, anak yatim piatu, orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan hibur mereka, dampingi mereka. Berkati juga orang-orang yang dengan setia menjaga, merawat, mendampingi, sehingga biarlah mereka merasakan sukacita dan pernyataan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saat ini kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati Presiden dan Wakil Presiden, berkati MPR, DPR,
TNI Polri, pejabat pemerintah daerah sampai yang terendah. Terkhusus pada saat ini Tuhan, bangsa kami sedang melaksanakan program penanganan COVID-19 dalam program vaksinasi. Biarlah program vaksinasi yang saat ini berjalan dapat terus berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat mendapatkan vaksin, dan harapannya bahwa pandemi COVID-19 dapat diatasi dan kehidupan bangsa kami dapat kembali seperti sedia kala. Dalam doa ini juga kami ingin berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini sedang melaksanakan SAR pencarian KRI Nanggala 402, kapal selam milik TNI AL. 53 sahabat kami yang saat ini masih dicari dalam operasi penyelamatan dan evakuasi. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi pada mereka itulah yang terbaik. Kami hanya bisa berusaha untuk mendapatkan dan mendeteksi kapal selam yang sudah tenggelam. Berkati juga keluarga yang saat ini dengan setia menunggu hasil dari pencarian. Tuhan kuatkan mereka, kuatkan istri, anak, bahkan keluarga besar yang setiap saat siap menerima apapun berita yang akan disampaikan nanti. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kiranya Tuhan mau sambut sempurnakan doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 yang menyatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian nyanyian PKJ 148 bait 1 dan 2, Terima Kasih Ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih.
batas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam bahasa untukku belajar tentang kasih-Mu, mengajar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Bapak Ibu jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Allah Bapa. Kami tak putus-putusnya mau bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir melimpah dalam kehidupan kami. Berkat jasmani rohani, berkat kesehatan kekuatan Engkau anugerahkan bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Sampai saat ini ya Bapa, kami mulai merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh diberi kesempatan lagi untuk beribadahkan Tuhan lewat ibadah pada saat ini. Saat ini ya Bapa, kami mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini, agar berguna menjadi pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami, jemaat GPIB Rene. Terima kasih ya Bapa, ini kami dengan seluruh keberadaan kami sambut berkat Tuhan yang adalah roti kehidupan kami, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bangkit berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita angkat pujian dari PKJ 165, bait 1 dan 2, Janji yang Manis. Yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak lupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.